Adiwiyata. Buat yang tahu itu adalah proyek semacam membuat sekolahan hijau lah, simpelnya gitu. Dari Josephnya, teman-teman boleh cari. Jadi itu dia kayaknya kalau nggak salah dia profesor di Harvard, seingatku ya. Itu kan memperkenalkan konsep soft power tadi. Jadi soft power itu gampangnya kemampuan sebuah negara itu yang mempengaruhi negara lain lah, punya bargaining power lah. Gitu kan. Bukan dengan paksaan, bukan dengan uang, gitu kan. Tapi ya dengan daya tarik sains, ide gitu, value. Oke, selamat malam para warga sipil sekalian. Jumpa lagi dengan kami di Bapak Live, di mana obrolan dukung dan basa-basi. Dan seperti biasa kita akan ngobrolin hal-hal yang biasanya mentok jadi pikirannya bapak-bapak, karena bapak-bapak jarang bercerita, makanya itu ceritanya di sini. Gitu. Oke, ini kita masih ngelanjutin episode kita yang kemarin ya, terkait Indonesia itu menurut keyakinan saya mulai kekurangan narasi kebangsaan, apalagi dalam konteks narasi kolektif gitu. Jadi openingnya kayaknya nggak usah panjang-panjang karena udah ada di sebelumnya ya, kan. Betul. Kita langsung masuk ke topik aja gini. Jadi di part yang ketiga ini aku pengen bawa topiknya gini nih, Pak Bewok sama Pak Eng. Jadi sebenarnya kita Indonesia itu bisa banget buat kita itu dibutuhkan sama ya dunia lah. Cuma seringnya itu kita bahkan merasa inferior gitu terhadap hal-hal yang ada di kita sendiri, kayak kearifan lokalnya kita gitu kan, budaya-budaya kita gitu kan, ataupun proto-proto sains yang sebenarnya udah ada dari zaman dulu gitu di bangsanya kita sendiri di tanah Nusantara ini gitu kan. Jadi gampangnya kita bisa bilang Indonesia itu sering merasa kecil gitu loh di hadapan dunia gitu kan, seolah-olah kita ini cuma penonton aja gitu dari sejarah global, yang padahal sebenarnya kita juga ikut membangun sejarah. Ya padahal ya masalah itu bukan karena kita tidak penting gitu loh. Masalah itu kita mungkin bagi banyak orang tuh tidak pernah percaya gitu loh bahwa pengalaman kita itu bernilai. Kayak misalnya kita tuh bisa banget nyebut kita sebagai adalah laboratorium krisis dunia. Gimana tuh? Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena gini, mulai dari bencana gitu kan, terus juga krisis iklim gitu kan, konflik sosial yang paling gampang yang mungkin sering terdengar gitu kan. Hal-hal itu kan dipelajari dunia gitu, tapi itu kan udah jadi keseharian kita gitu loh. Kita hidup di situ, itu experience kita gitu kan. Jadi dunia belajar hidup dengan krisis, sementara kita udah udah di dalamnya, udah mengalami tahun-tahun gitu, berpuluh-puluh tahun gitu kan. Seharusnya dengan seperti itu kita kan bisa menggaungkan kalau Indonesia itu sebagai pusat studi gitu loh, mulai ada kayak ilmu-ilmu tentang ekologi, vulkanologi gitu kan, iklim tropis, terus juga mitigasi bencana gitu kan. Betul. Jadi Indonesia ini sebenarnya kita tuh bukan korban krisis global gitu loh. Kita tuh bahkan arsip hidupnya menurut dari pandanganku ya. Benchmark lah. Yes, kita bisa banget jadi benchmark. Ada yang mau nanggapin dulu nggak dari statementmu? Ya kalau aku mungkin ya ingetnya gini nih, mungkin paling lebih memahami yang aku mau bilang ini adalah gini, kita dulu, aku sih ya paling inget tuh adalah Indonesia adalah macan Asia. Wow. Maksudnya apakah sampai sekarang masih ada? Itu dia pertanyaan. Itu narasi aku masih inget ya, tertanam di pikiranku bahwa macan Asia tuh kayak ngeri gitu kan ya. Wow. Iya benar. Tapi apa nih konkretnya gitu ya kan? Karena saat ini ya kalau kita pakai macan Asia misalnya, kita disegani di negara Asia segala macam. Saat itu itu yang digaungkan kan ya. Tapi yang aku alami adalah saat ini indeks ekonomi kan, kalau kata Gen Z kan kayak gitu kan ya. Indeks ekonomi ya malah kita akhirnya malah muncul meme macan-macan yang lucu-lucu juga. Macan-macan imut. Macan-macan imut ya kan. Udah nggak jadi macan Asia gitu. Karena akhirnya jadi kosong narasi gitu kan. Itu bagiku ya kan. Sama gini, narasi yang dulu dibangun itu ya adalah nenek moyangku seorang pelaut. Itu kan kayak lagu. Narasi yang kepikir ya. Bener banget. Apalagi aku juga apa tuh? Ini beneran nih. Angin ya. Oke. Angin. Aku keturunan Bugis ya, orang tuaku dari Sulawesi.
denger lagu itu tuh kayak wah relate banget nih gitu kan. Papaku memang benar dari pelaut dan segala macam, dan papa cerita gimana di laut dan segala macam gitu kan ya. Cuman kesini-sini gitu kan ya, apa namanya, apa itu yang terjadi? Artinya gini, armada laut kita apa ya, aku sih percaya ya, Pak Prabowo waktu masih jadi menteri kemarin tuh di periode sebelumnya kan memberi alutsista dan lain-lain itu kan ya. Ya harapannya itu bisa menjadi narasi kolektif saat ini gitu lah ya kan, karena apa namanya, aku bener-bener nggak dapet saat ini kita jadi macan Asia ya kan, tapi aku masih percaya kalau lagu yang dulu kita dengar tuh nenek moyangku seorang pelaut itu bukan seorang pelaut, orang pelaut. Liriknya oke, orang laut ya. Dikoreksi soalnya ini Mandela Effect ya, Mandela Effect berarti ya. Aku Mandela Effect ya. Oke. Jadi dihujat kalau ngomong enggak tahu. Nenek moyangku orang pelaut. Ya, itu kan. Oke, aku relate ya. Artinya aku pikir itu bisa menjadi narasi yang salah satu narasi yang diangkat lagi saat ini gitu ya kan. Dan lebih penting lagi mentransfer narasi ini ke generasi setelah kita ini, artinya anak-anak kita ini ya kan. Karena sorry itu saya saat ini gitu ya, hari ini anak-anak sekarang menurutku ya denger lagunya udah nggak lagu-lagu yang kayak gitu lagi kayak anak SD udah tahu lagu Stay ya kan, lapor ketua dan segala macam. Menurutku sih aku menyayangkan di sisi itu gitu kayak. Jadi ya akhirnya narasi kolektif yang tadi kita bahas di depan ini perlu diangkat lagi, dan ya udah mana nih yang konkretnya mana nih yang kita punya, dan itu bisa jadi diangkat lagi jadi narasi kolektif gitu sih ya, pandanganku sih gitu kan ya, agar punya arah lagi gitu, agar punya arah lagi gitu ya kan. Namanya ya naratif dari suatu bangsa itu kan sebenarnya bikin bangsa ini tahu dia mau kemana, tujuannya apa gitu. Iya. Oke. Menurutku sih gitu. Pak ini mana? Kita langsung masuk Pak. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Itu juga. Ya itu bukan narasi, itu udah semboyan bangsa kan. Betul. Nah, sekarang dari macan Asia. Ya, kalau yang anak-anak sekarang mungkin taunya EVOS Legend ya. Iya. Oh, ini bapak-bapak tahu juga lagi. Tahu ya. RQ nih. Apa kok dukung Onyx ya kayak? Oke, ini kita pengen coba kupas dikit-dikit nih. Tadi sebelum kita mulai, sebenarnya kita udah coba dari visi besar ya, tadi high levelnya sampai ke low levelnya. Nah itu yang mungkin bagianku yang low level ini. Jadi kalau aku sendiri adalah guru SD, kalau teman-teman yang belum tahu, di SD itu mungkin lingkupnya paling kecil individu adalah siswa, terus paling luas dikit kelas, lebih luas lagi sekolah gitu. Nah, siapa yang punya visi? Biasanya satu sekolah. Nah, satu sekolah dengan sekolah lain itu punya visinya masing-masing. Nah, kalau tadi dari ceritanya Pak Bewok, nenek moyangku orang laut. Apakah mau kita bagi dulu nih substansinya secara literal laut atau hal lain? Maksudnya secara konteks dalamnya adalah bukan cuma orang pelaut, tapi orang yang mau terjun gitu ya. Berpetualang gitu. Secara filosofisnya. Secara filosofis. Ya, ketika kita mengartikan itu secara harfiah ya, pelaut, artinya mungkin hari ini banyak banget anak-anak yang kurang punya cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang pelaut. Cuma kemarin karena aku juga baru pindah teman-teman, dari aku dulunya di SD pinggiran gunung lah ya, sekarang aku udah pindah di SD pinggiran pantai. Oke. Itu beda sih. Pinggiran gunung, pinggiran pantai ya. Nah kebetulan kan berarti pelaut ini ada di hari-hariku sekarang. Literally pelaut. Pelaut gitu. Nelayan, orang-orang yang jual ikan dan sebagainya. Nah, masih banyak anak-anak yang memang pengen melaut. Artinya untuk keinginan menjadi pelaut masih ada. Tapi untuk secara general itu anak-anak Indonesia mungkin cita-citanya udah lebih mengarah yang pertama kali kita dulu bahas ya, jadi dokter, jadi apa gitu. Nah sekarang kalau dulu kita kenal bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap satu jua, yang itu kita diferensiasikan dalam perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan warna kulit dan sebagainya. Hari-hari ini kita berbedanya nggak cuma itu, kadang kita malah udah ngelebur. Ya kan, suku siapa aja udah bisa berbaur.
Tapi kadang di dalam satu kelas kita berbeda dalam hal game. Hobi. Nah, gamenya udah jadi satu suku sendiri nih. Timnya beda ya. Hobi jadi satu suku sendiri gitu. Benar-benar. Kayak misalnya padel gitu, terus futsal itu suku lari gitu. Ini suku lari nih gitu. Mungkin gitu ya. Nah, perbedaan itu akan senantiasa ada gitu. Makanya kalau kita punya visi yang besar bahwa Indonesia walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua dengan berkiblat pada sejarah kita yang mana kita banyak sekali suku waktu itu sebelum kita merdeka sampai kita bisa menjadi satu bangsa dan masih bertahan sampai hari ini. Itu berarti kan ada sesuatu yang tadi Pak Magang udah jelasin bahwa bangsa kita tuh udah ngelewatin konflik-konflik sosial segala macamnya. Nah, kembali ke visi yang mau tadi, yang sekolah, aku pikir harus ada semacam visi yang unik. Yang aku bilang tadi, kita memang berbeda-beda, jadi nggak bisa kayak, ayo kita sama dalam satu hal, terus berjuang bareng-bareng untuk satu hal, terlalu sulit. Kita harus berjuang bareng-bareng di hal-hal yang berbeda gitu loh. Itu yang pengen aku suarakan sebenarnya. Makanya di sekolahku yang lama aku bawa Adiwiyata. Nah, kenapa? Ya karena memang di tempat itu keunikannya adalah pegunungan. Maka sangat-sangat memungkinkan untuk banyak menanam pohon. Banyak menanam pohon, kemudian bagaimana mengelola sampah itu masih bisa lah direduksi. Karena memang jarak sekolah ke rumah siswa masih dekat, kita masih bisa pakai tote bag untuk bawa bekal dan sebagainya. Apakah itu bisa dilakukan di kota? Nah, itu kan sulit juga. Di kota mau tanam pohon di mana? Oke, paham. Pohon gede loh ya ini konteksnya. Pohon besar ya. Lahan kalau di SD pinggiran kita punya, maka visi yang paling utama lingkungan. Tapi kalau yang sekarang hari ini aku di pinggir pantai, apakah mungkin masih membawa Adiwiyata ini? Mungkin bisa, tetapi beda keunikannya beda warna, beda keunikan. Ya dengan keunikan yang lain. Dengan keunikan yang lain. Oke. Dan ternyata artinya nggak bisa serta-merta dibawa dong. Nggak bisa. Adiwiyata yang di sana tentang kehijauan pohon segala macam, serta-merta dibawa ke yang sekarang nih gitu maksudnya. Ya, mungkin bisa tapi beda karakter ya mungkin ya. Karena beda karakter ini yang kita perlu sadari bareng-bareng adalah kalau kita selamanya berdebat bahwa kita harus sama, artinya misalnya si suku lari ini menganggap lari itu olahraga yang paling bagus. Nah, kan susah juga nih. Terus suku padel ini menganggap padel ini olahraga yang paling bagus. Keunikan masing-masing kan ada gitu loh. Iya. Yang mana konteks besarnya sama-sama buat sehat lah. Iya, konteks besarnya ikannya itu adalah sama-sama untuk sehat. Sama-sama berolahraga. Oke. Jadi itu aja yang pengen aku suarakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika harus diejawantahkan dalam visi-visi kecil untuk masing-masing kita, suku-suku kita, instansi kita, lembaga-lembaga kecil kita. Tapi tujuannya tetap satu, yaitu membangun bangsa. Membangun Indonesia ya. Membangun Indonesia. Iya, karena begini ya. Jadi seperti tadi saya udah bilang kan, kita itu sebenarnya di mana dunia mungkin sedang mempelajari gitu bagaimana masalah konflik sosial gitu kan. Nah, kita dengan Bhinneka Tunggal Ika tadi berarti kan kita sudah membuktikan kita itu udah berpengalaman gitu loh, itu makanan sehari-hari kita gitu kan. Dan tinggal bagaimana cara itu kita bungkus, kita gaungkan keluar gitu loh. Jadi dalam Bhinneka Tunggal Ika tentunya ya, kalau tadi konteksnya dari Pak Eng itu berarti kan kita ini berbeda nih. Ada beda suku, beda macam-macam, sampai beda hobi, beda game yang dimainkan gitu kan. Banyak negara itu bicara toleransi. Ya, banyak negara itu bicara toleransi. Nah, kita kan udah hidup di dalam ketegangan itu loh. Setiap hari bahkan. Kita hidup di ketegangan itu setiap hari itu kan. Ya, dalam waktu mungkin memang kita tidak sempurna. Tapi juga kita tidak runtuh sejauh ini. Itu yang perlu kita bedakan. Masih bertahan ya. Jadi tentunya kita bisa gaungkan gitu ke dunia kalau misalnya ya kita tuh bisa loh jadi acuan untuk bahkan rujukan gitu kan untuk menjadi studi gitu tentang resolusi konflik, pluralisme sosial,
ngomongnya susah, pluralisme sosial ya kan. Jadi keragamannya. Kita tuh bahkan tidak mengajar suatu keberagaman ini dengan sekedar teori. Oke, ya kan? ya udah. Kita bahkan sudah mengujinya lewat pengalaman itu. Tadi udah berbagai konflik sosial yang terjadi di Nusantara ini itu kan, dan ya alhamdulillah sejauh ini kita tidak runtuh seperti kita bilang, kita tidak sempurna mungkin gitu kan. Oke. Yang pengen lanjut itu gini. Terkait dengan ya kita bilang di konteks besar di topik 3 episode ini gitu kan, adalah kita tuh mulai kekurangan narasi kolektif bangsa gitu kan. Dan yang jadi masalah yang kita tekankan di episode ini adalah sebenarnya Indonesia itu punya loh jawaban-jawaban yang dunia cari gitu kan. Ya kayak misalnya sustainability gitu kan, komunitas, hidup berdampingan dengan alam, ya kan. Itu tuh bukan wacana baru gitu loh, bukan wacana baru untuk kita gitu loh. Dan masalahnya itu mungkin ya menurut pemahamanku, kebanyakan tuh kita merasa inferior gitu loh dengan hal-hal itu gitu untuk digaungkan keluar gitu kan. Jadi kayak kita tuh menganggap jawaban-jawaban dari kearifan lokal kita gitu kan itu jadi kayak belum layak gitu loh dibawa ke dunia, padahal ya sebenarnya cukup layak gitu, tergantung bagaimana kita menarasikannya dengan kuat gitu kan. Dan namanya narasi itu juga perlu track record gitu kan. Ya kayak misalnya kemarin kita mau bilang narasi Indonesia adalah paru-paru dunia, ya sekarang gimana gitu kan, ada yang terjadi yang agak track recordnya agak jauh dari situ, tapi masih bisa diperbaiki lah gitu kan. Jadi kayak misalnya gini, aku kemarin tuh diskusi cukup panjang ya di sela-sela jam kerja dengan temanku di Bali, sesama di perusahaan yang sama gitu kan. Di situ aku ngomong lagi tentang subak. Jadi subak itu bahkan dia itu bukan cuma sekedar sistem pertanian aja gitu, bukan sistem irigasi aja gitu kan, bukan sekedar sistem untuk mencegah hama, bahkan bukan sekedar itu, dia tuh udah jadi suatu sistem sosial gitu loh, yang dibalut dengan bahkan nilai spiritualis, dimana kayak misalnya ya air itu dibagi lewat kesepakatan gitu kan, bukan dari berdasarkan kekuasaan. Terus juga kayak jadwal tanam itu pun istilahnya dikoordinasikan antar kecamatan, bahkan yang dibilang temanku itu gitu loh. Jadi di sana itu namanya petani, dari yang aku dapat dari temanku ini itu kan, dengan subak itu mereka tuh tidak bersaing, mereka menyelaraskan gitu loh dengan si sistem subak ini. Makanya tadi hama bisa tercegah gitu loh, karena yang kemarin aku dapat tuh gini, dan masuk akal gitu ketika temanku ini bilang gitu kan. Jadi ketika jadwal tanam itu diselaraskan, hama-hama kayak tikus tuh nggak punya opsi gitu loh. Jadi nanti pas udah panen, mereka juga menyelaraskan kapan lagi untuk tanam lagi. Nah itu bahkan jadi si tikusnya itu nggak punya opsi untuk, misalnya kalau di sini, kalau misalnya beda-beda ya, kalau di kotak ini dia mulai itu, nah tikusnya sini, pas udah nggak ada dia pindah gitu kan. Nah itu ternyata sesimpel itu, tapi dampaknya itu tadi menurunkan ini hama dampaknya semasif itu gitu loh. Dan itu tadi, itu adalah kearifan lokal yang bahkan mungkin kita bisa bilang mistis karena dikaitkan dengan suatu hal yang transenden gitu kan, tapi kan sebenarnya itu adalah suatu proto-science gitu loh, dari ketindakan ya yang kita bisa bilang menjadi suatu sistem sosial, tidak hanya sekedar yaitu tadi sistem-sistem yang mungkin terlihatnya masih kurang saintifik gitu kan. Ya itu kan harusnya kita perlu tuh menggali itu dan menggaungkan itu keluar gitu loh, dengan ya sesuatu yang lebih saintifik modern sekarang gitu kan. Jadi kalau kita kembali bilang tadi subak itu kan berarti adalah teori ekonomi yang hidup gitu loh. Jadi jauh sebelum ekonomi di luar sana itu masih nama teori ekonomi mungkin dari pembelajaranku gitu kan. Terus juga ada sasi di Maluku tuh. Aku pernah ini. Itu kurang lebih seperti itu. Coba nanti dikoreksi ya. Jadi kalau sasi itu yang dari pemahamanku itu adalah aturan untuk menahan eksploitasi alam gitu loh. Betul. Jadi bukan tapi kan kata-katanya nggak eksploitasi kan. Sasi itu kalau yang aku alami ya. Sasi waktu itu di Maluku, di tempatku kerja, di satu pulau itu tidak boleh tidak boleh mengambil sesuatu dari ladang. Misalnya nih, kalau waktu itu ada jambu mete atau mungkin ada kelapa atau mungkin apa gitu ya, itu kita nggak boleh ngambil selama waktu tertentu. Kalau makan kita mati. Ya itu kan dibalut hal-hal yang mungkin transenden, tapi dalam rangka untuk menjaga, karena mereka tuh percaya kalau namanya alam
itu butuh cool down. Kalau di game itu cool down. Dia butuh waktu buat pulih gitu loh. Jadi kan ya itu tadi, melanggar SASI itu bukan cuma masalah hukum, tapi juga jadi bahkan mungkin suatu aib ya untuk secara sosial gitu loh. Itu karena dikaitkan dengan suatu yang transenden tadi, jadi spiritual gitu loh. Jadi itu kan jadi kayak regulasi berbasis ya legitimasi moral ya kan. Jadi ya SASI itu menjadi hukum yang ditaati itu kan, bukan karena takut dihukum, tapi karena takut merusak keselarasan, merusak keseimbangan gitu kan. Jadi sering itu gini loh yang jadi masalah tuh, yang kita sebut adat di dunia itu disebut sebagai inovasi sebenarnya gitu loh. Terus yang kita anggap mungkin kuno sekarang gitu kan, itu justru mungkin dicari gitu loh. Ya contohnya ya kayak dulu yang udah di episode sebelumnya kita omongin itu kan, bahkan ilmu kebumian itu ya berasal dipelajarinya gitu kan dari tanah Nusantara ini gitu loh. Nah, sampai sini udah mau nangkepin dulu nggak dari keresahan gue itu gitu? Ya, kalau aku menyikapinya kan gini loh. Bagaimana generasi sekarang tahu tentang apa yang tadi kita bahas barusan ini kan? Ya karena akhirnya tidak ada narasi kolektif lagi-lagi ya. Menurut keyakinanku tidak ada narasi kolektif yang kita kekurangan narasi kolektif. Kekurangan gitu ya kan. Narasi kolektif yang akhirnya diturunkan, ditransfer gitu loh dari generasi kita ke generasi setelah kita kan gitu ya kan. Ini jujur banget ya, aku kalau nggak diceritain soal SASI ataupun sebabnya aku nggak ngerti nih gitu ya. Aku mungkin tahu ya soal, kan kita pernah bahas soal mistis ternyata punya nilai bukan cuman bukan cuman hal menakutinya, sebenarnya ada pemaknaan konotatif yang itu sebenarnya sedang melindungi sesuatu loh, gitu kan. Di beberapa episode kita bahas gitu. Ya artinya terjadi juga di Maluku yang bahwa itu sebenarnya sedang melindungi alam itu ya kan. Tadi butuh buat cooldown apa segala macam. Yang ternyata pada era pengetahuan sekarang itu adalah masa tanam lah bahasa gitu kan ya. Ininya loh sekarang ini kan jeda masa tanam gitu loh. Masa panen habis dipanen kayak nggak langsung ditumbuhin dulu, tapi harus ada peremajaan tanahnya lah. Ilmu sekarangnya aku pelajarin itu loh, peremajaan tanah ya. Saat ini aku mempraktekannya itu karena aku lagi di rumah itu punya lahan kecil lah gitu. Yang tadi bener keresahannya adalah area perkotaan mana sih mau nanam apa sih gitu kan. Alhamdulillah aku di perumahan masih ada tanah kayak kecil banget gitu, tapi aku pernah mencoba menanam pohon lah gitu kan ya. Aku tadinya seneng pohon terus aku tanam semuanya, tapi ternyata nggak bisa optimal tuh tumbuhnya nggak optimal. Iya, karena aku bener-bener kayak menanam semuanya, pandan ku tanam, serai ku tanam, belimbing, terus daun suji, terus aku pikir hijau-hijau menarik lah. Cuma pas lihat nggak estetik ya, karena itu bagiku gini, karena lahannya benar-benar kecil ya kan, kayak cuma 10 kali 30 cm ya, coba 10 meter kali 30 cm kan kayak kecil banget itu kan, tapi sebanyak itu loh, jadi kayak kumuh malah jadi kan. Artinya aku belajar lagi tentang apa sih tanaman yang bermanfaat lah buat minimal rumah tangga. Akhirnya yang aku pertahankan adalah kelor, belimbing buluh, sama cabai, ya kan. Nah, tapi permasalahan barunya adalah bagaimana kemudian tanah yang udah ada ini dia bisa sehat lagi gitu loh. Nah, berarti kalau nyaitin sama cerita teman-teman barusan soal SASI, tadi aku butuh jeda masa tanam, dan di saat itu aku butuh melakukan nutrisi ulang pada si tanah ini gitu loh. Karena itu aku pelajari kalau ternyata ya ada treatment-treatmentnya ya saat ini kan. Cuman maksudnya cerita barusan tadi kan sejalan nih dengan apa yang aku pelajarin di era pertanian modern sekarang dengan yang sudah kejadian zaman dulu kan gitu kan. Bahwa tadi kuncinya adalah perlu adanya jeda masa tanam, jeda setelah masa tanam dalam rangka tadi untuk si alam ini atau konteksnya tanah tadi ini untuk dia bisa diremajakan kembali penuh dengan nutrisi supaya siap ditanami dengan tanaman yang barunya. Itu yang aku pelajarin kan kayak gini. Jantung konklusinya adalah narasi itu sebenarnya perlu tuh tadi untuk ditransfer ke generasi setelah kita atau anak-anak kita lah gitu ya. Ya itu bagian dari parenting juga gitu loh. Persis sama bapak-bapak. Nah, yang akhirnya experience yang aku lakukan adalah saat melakukan peremajaan ini salah satu contoh gitu konteksnya. Aku
membuang begini, aku melakukan permajaan di kebunku itu adalah dengan aku ambil apa namanya, kan aku gini, aku mau kompos ya, aku melakukan kompos gitu ya, composting kan, karena aku punya ayam juga, akhirnya itu bisa jadi buat ini kompos lah gitu segala macam. Nah intinya kompos ini penuh dengan nutrisi yang ku mix dengan tanah yang bekas apa namanya, tanaman yang udah gak kepake gini, yang udah gak optimal nih, udah gak produktif, ku campur segala macam. Nah yang ku lakukan adalah anak-anak aku panggil nih gitu, yuk bantuin abah gitu kan. Jadi aku melakukan proses transfernya di situ dengan dia melihat langsung, dan akhirnya muncul pertanyaan, bah ini ngapain gitu, ini apa gitu, terus dia pegang langsung segala macam. Jadi aku pikir apa namanya, aku nggak mau bilang ini paling benar ya, cuman itu upayaku untuk bisa transfer pengetahuan ini gitu loh, anak-anak tuh gitu ya kan, dan supaya mereka nggak jijik sambil melakukan juga gitu ya kan, dengan harapan apa namanya, dia punya peminatan ataupun minimal awareness yang sama gitu loh. Dia ngerti soal apa namanya ya, tempat tinggal kita nggak cuman ditinggalin, tapi ada tanaman hijau gitu ya kan. Itu apa sih yang aku pikir akhirnya itu lebih penting gitu loh untuk ceritain ke anak-anakku ini gitu ya kan. Dengan harapan tadi apa namanya, muncullah narasi untuk tadi aware sama lingkungan, melakukan tadi ya teknik peremajaan lingkungan lah kita bilang kayak gitu kan. Dan utamanya adalah yang lagi aku coba ini adalah kita nanam apa, kita bisa metik apa hasilnya gitu loh. Itu narasi itu coba bagus. Nah maksud aku kita ngobrolin ini kan ya dalam rangka bapak-bapak yang nonton nih kan, tapi aware juga gitu gak sih? Minimal punya awareness yang sama gitu loh. Ya gak sih kayak gitu kan? Harapannya seperti itu. Harapannya kan kayak gitu ya kan? Akan tertimbul narasi-narasi yang ya dalam skala kecil gitu loh. Betul. Nantinya mencapai suatu narasi yang di high level scale-nya. Iya kayak gitu kan. Paling gimana Pak? Iya, jadi aku nangkepnya gini. Berarti kan bernarasi nggak cuma satu kali kita duduk atau tiduran baca dongeng doang. Oh iya. Nah, kayak tadi bertanam ternyata juga bisa mendongeng. Ada betul-betul. Ada yang dilakukan gitu loh. Dilakukan dan ya kelihatan ya bukti nyatanya ya, cuma dibaca doang gitu kan. Bener. Nah, mungkin tipsnya buat bapak-bapak yang punya hobi tertentu lah ya. Itu sambungin aja nggak sih? Misalnya nih lagi suka nanam. Kita cari buku dongengnya yang nanam-nanam. Jadi misalnya apa, nanam wortel. Terus baru nanti pas nanam kita ceritain. Nah, gitu kan. Jadi ini kayak yang di buku itu ya. Nah, gitu. Itu ya. Karena anak-anak kan belum belajar dari suatu buku yang kompleks gitu. Iya sih. Itu seperti yang tak bilang di episode kemarin, di part yang sebelumnya itu kan, kalau narasi itu kuat itu kan, itu bahkan tidak berhenti di pidato presiden, tidak berhenti di buku-buku akademik, tapi turun jadi cerita, bahkan jadi laku, jadi tingkah laku gitu kan. Iya, tapi bener, maksudnya gini ya, aku nggak habis pikirnya saat ini gitu ya, dan ya dilalah kejadian di aku juga bahwa kita kekurangan narasi ini. Kekurangan narasi kolektif bangsa. Kolektif bangsa ya kan, aku pikir gitu kan ya. Tapi gini aku mau ngomong gini, anak-anak tahunya adalah lagu-lagu kekinian, tadi gue bilang stay tua, apapun itulah sekarang ini kayaknya. Padahal lagu-lagu itu gue pikir penuh dengan narasi bangsa kolektif ya nggak sih? Karena narasi bangsa nggak sih? Bisa lewat lagu-lagu gitu loh. Iya kan, salah satunya kan kayak gitu ya. Tadi kita sebut lah nenek moyangku, terus kapiten, gue pikir kan kayak gitu. Atau gini deh, aku jadi kepikiran gini, aku nih ya, ini apa, aku benar-benar apa namanya, keresahannya gini. Let's say kalau misalnya lagu udah tergeser lah gitu kan ya, posisinya. Sebenarnya ada satu momentum juga sebenarnya film. Ataupun animasi gitu. Kalau misalnya ada adaptasi anak-anak sekarang udah nggak di lagu yang apa namanya kayak zaman dulu kita dengar atau film yang dulu kita tonton, sekarang paling nggak anak udah mainannya kartun ya kan, animasi, tadi storybook segala macam itu. Nah artinya gini, yang perlu keluar kan sekarang generasi kita nih. Di generasi kita sekarang ya, di bapak-bapak ini, bapak-bapak itu yang akan narasi anak-anak gitu. Nah, karena kita punya awareness itu dan kita punya keresahan ya kan, dan mungkin kita punya skillnya, kenapa kita nggak bikin pendekatan-pendekatan yang sekarang anak-anak lakukan dengan menanamkan narasi-narasi kebangsaan tadi itu, gitu ya kan, itu keresahanku kan. Itu yang tak sebut di part sebelumnya, kayak misalnya cerita Hamlet gitu kan, kita diturunkan ke Lion King, kayak anak-anak tuh belajar tentang
ya moral dan kepemimpinan tuh dari situ tuh kan itu perlu juga gitu misalkan lewat ya animasi movie kayak gitu kan. Karena kalau kita ngomongin film ya, karena concernku juga soal film karena background komunikasi aku salah satu bukan salah satu, maksudnya skripsiku dulu itu waktu kuliah itu adalah tentang semiotika film, ya kan? Yang aku bilang semiotika film tuh ini ya, konteksnya mempelajari simbol. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari simbol. Simbol menjadi satu bagian dari ilmu komunikasi karena dengan baju warna hitam, topi warna hitam atau warna pun itu adalah bentuk komunikasi. Ya kan, jam tangan di kiri itu ya semiotik atau semantik itu bahasa Indonesianya gitu. Itu menunjukkan sesuatu lah gitu. Nah, yang aku angkat di skripsi saat itu adalah film tentang Kapten Phillips gitu kan. Ya Kapten Phillips. Kapten Phillips itu adalah real story seorang kapten kapal kargo yang kapal ini dibajak di perairan laut Somalia. Aku kayak gitu. Kenapa film ini diangkat jadi kisah nyata? Karena Kapten Phillips berhasil melawan bajak laut. Jadi kapalnya itu sudah sempat dikuasain sama bajak laut, tapi akhirnya melakukan bargaining dan lain-lain supaya istilahnya dia bisa menyelamatkan kru dan tanggung jawabnya dia di kargo yang dia lagi kirimin gitu. Ini di situ. Akhirnya sih ujung-ujungnya menang gitu. Misalnya menang tuh dalam arti kapalnya selamat, orang-orang yang nggak ada yang mati gitu kan ya. Yang kejadian adalah perampoknya ini kalah lah bahasa itu. Jadi ditangkap sama petugas. Nah, semiotika yang ku lakukan adalah melihat tanda-tanda kepemimpinan di Kapten Phillips saat terjadinya itu gitu kan. Itu kalau mau dibahas ada. Maksud aku adalah mostly film Amerika semiotikanya itu berbicara soal narasi tentang negara Amerika yang heroik, yang maju, yang high tech, ya kan, berteknologi tinggi lah segala macam, yang romantismenya ada dan lifestyle orang-orang Amerika ini ada. Maksud aku bahas ini kenapa? Karena mostly film Amerika begitu. Jalan ceritanya mungkin teman-teman bisa nebak. Mostly. Ya kan ada konteks cerita, terus nanti ada isu konflik, ya kan. Terus juga nanti ada klimaksnya, terus nanti anti klimaks, dan ujung-ujungnya adalah kesimpulan bahwa orang Amerika ini adalah heroik. Ya, itu kurang lebih kayak gitu. Kalau aku bandingin sama film sekarang di Indonesia gitu ya kan, narasi yang dimunculkan apa coba? Bisa nebak nggak? Horor. Itu tuh pasarnya sekarang tuh film Indonesia beberapa tahun yang lalu ya. Film yang diangkat tuh adalah horor, komedi. Komedi aku masih bisa ya kan. Misalnya komedi itu maksud aku ini ya kayak filmnya stand up comedy itu komik ad ya kan. Itu masih lah karena itu di cerita komik gitu kan. Sorry. Cerita komedi yang dibawakan oleh komedian ya kan, sama komedian, dan isunya memang tentang konflik Indonesia. Cuman aku soal itu tadi soal horornya tadi ini, bener-bener yang diangkat adalah mistis dan setan-setan yang cuman bisa bikin takut gitu. Jump scare lah sebutlah kayak gitu kan. Kecuali karya-karyanya Joko Anwar ya, itu ini ya, mengangkat budaya juga segala macam. Nah, maksud aku mostly yang lebih dinikmati orang-orang Indonesia saja adalah horor-horor yang lebih ke arah dewasa, 18 plus gitu, kayak itu pernah terjadi kan gitu kan. Terus yang ditunjukin itu jump scare-nya. Nah, maksud aku narasi yang dibangun apa gitu ya? Apakah Indonesia semenakutkan itu gitu kan? Aku nggak bicara bisnisnya, tapi lebih kepada sinesnya ini sedang membangun apa sih gitu ya? Apakah benar-benar hanya transaksional bisnisnya aja ya kan? Atau sedang membangun narasi tentang Indonesia ini sekarang udah nggak jadi macan Asia, udah nggak nenek moyang orang pelaut ya kan? Tapi lebih kepada Indonesia sekarang semenakutkan itu. Jadi seolah kita tuh yang mistis gitu. Seolah-olah kita yang mistis sesuatu kayak hal gitu yang dibalut dengan sains tuh kayak nggak dari kita gitu. Menurutku kayak gitu saat ini gitu. Padahal itu sangat disayangkan gitu. Itu tadi banyak banget hal yang kita anggap itu mistis gitu kan, atau hanya sekedar sesuatu yang transenden dengan spiritualisnya gitu kan, padahal itu adalah proto-science yang ada sekarang itu gitu. Contoh gini, Lagaligo. Yaitu dari moyang ewok gitu kan. Betul. Itu mungkin kalau untuk dimaknai sedikit mungkin lebih ke arah ini kita nih berasal dari
perkawinan dari penguasa dewa, penguasa langit dan daratan gitu penguasa langit dengan penguasa laut gitu kan. Ya apakah memang seperti itu kan sebenarnya nggak ada pentingnya gitu loh. Tapi kan yang ditanamkan di situ adalah karena kita keturunan dari sini ya kita menjaga loh sampai ke laut-lautnya gitu loh. Dan kalau di masa Renaissance itu orang baru bicara tentang republikan gitu kan. Dari Lagaligo itu sudah ada ya ini ya apa namanya? Protosain dari republikan gitu. Dan itu dari abad keempat, bukan abad Renaissance yang tahun berapa abad Renaissance lupa. Ya itu maksudnya itu kita udah punya konsep republikan itu udah dari lama, di mana kekuasaan dari istana itu dibatasi dengan dewan-dewan adat. Nah itu salah satu bentuk suatu control power gitu kan. Dan itu kita udah ngalamin dari zaman dulu gitu loh. Nah itu jadi masa ya mungkin fair enough kalau kita mau bilang ya susah Lagaligo kita dari Belanda sekarang tuh oke fair enough lah di situ gitu kan ya memang itu salah satu dampak di mana tadi kita udah obrolin di belakang ya karena kita tuh ada masa kolonialisme gitu kan ya cuma apa mau menyerah di situ kan tidak gitu kan itu dia ini sih nambahin sedikit lagi ya makanya gini aku nggak tadi soal film tuh disclaimerku adalah nggak semua filmmaker di Indonesia ya yang udah arah nasional mengangkat horornya tadi. Aku nggak bilang semuanya, cuma lebih kepada masa ini film yang muncul di tayangan sebelumnya tuh di sudut pandang bisnis tadi soal horor mistis yang vulgarnya tadi itulah. Walaupun ada film-film tentang heroismenya polisi, aku nggak salah tentang angkatan darat juga ada gitu kan, atau yang ini waktu itu kemarin tahun lalu kontroversial ya soal merah putih gitu kan ya. Tapi maksud aku itu juga sebenarnya dalam bentuk narasi sebenarnya ya konsepnya ya itu tuh sedang mencari ini merah putih kan gitu. Itu sebenarnya narasi yang sebaiknya dibangun gitu kan. Kalau ngomongin karya coba. Sorry to say, namanya. Gimana deh? Aku nggak menilai karya itu, cuma aku bilang konsepnya. Konsepnya itu yang kayak gitu yang diperbanyak gitu loh maksudnya kan. Ini bentuk-bentuk kritikku juga ya kan pada diriku sendiri ataupun teman-teman yang concern soal filmmaker ataupun animasi gitu kan. Bikinlah film-film yang menunjukkan narasi itu gitu loh. Jangan narasi kebangsaan ya. Narasi asal-asalan. Kalau itu narasi kebangsaan. Bikinlah film-film yang bercerita tentang itu karena kenapa bikin film yang bercerita tentang narasi kebangsaan? Karena tadi aku bilang eranya sekarang nih anak-anak ataupun ya literally Gen Z itu udah ngeliatnya film gitu loh. Eranya sekarang gitu loh. Udah jarang yang baca buku. Ada baca buku ada ya, cuma jarang gitu loh. Maksud aku juga konteksnya gitu loh ya kan. Jadi pendekatannya ya kan lebih kepada narasi ini bisa dimunculkan lagi ya, yang baik-baik pastinya gitu kan, yang bisa membuat Indonesia lebih baik lagi ataupun tadi kan tema yang kemarin kan adalah Indonesia Emas. Nah, munculkan narasi gitu dalam film. Kenapa film? Karena ini pendekatannya sekarang film gitu loh maksudnya gitu loh. Ya orang menurutku ya lagi pada senang ke bioskop. Iya kayak gitu loh. Ya sih. Tapi emang gitu sih, emang salah satu media untuk menceritakan suatu narasi ya salah satunya bisa lewat film, ya, bukan lewat cerita. Iya kan. Dan kembali lagi memang kalau narasi itu kuat sekali lagi itu tidak mentok di pidato presiden gitu loh. Itu bisa diturunkan jadi cerita. Jadi mana mungkin di low level scaling ya kita sebagai bapak-bapak nih kita bisa menceritakan itu ke anak-anak kita loh, narasi apapun yang positif lah untuk membangun bangsa ini. Oke, aku sebelum ke Pak Eng ya aku lanjut tuh sekalian. Jadi gini, tadi kan sampai kita sebut di mana mungkin yang sering kita sebut sebagai adat itu di dunia akan disebut sebagai inovasi gitu kan. Terus juga yang kita anggap kuno sebenarnya mungkin itu dicari gitu di dunia modern ini itu kan. Bahkan untuk krisis iklim, ya kan. Ya dunia kan hari ini tuh ribut soal masalah climate change, carbon credit ya kan. Ya padahal jawabannya tuh udah lama hidup di sini loh, hidup di Nusantara gitu kan. Oke lah tadi kita udah bicara kayak masalah ada subak sama sasi itu kan anggaplah itu suatu cara ya mengelola ya air, tanah dan laut gitu bukan bahkan gitu kan mengelola air, tanah bahkan laut gitu kan. Tapi di Indonesia itu kan kita juga tahu cara menyimpan karbon bahkan gitu loh. Ya itu bukan teknologi futuristik sebenarnya. Karena bahannya udah ada di sini, lahan gambut. Ya kan? Dan apa ya? Dunia tuh hari ini tuh kayak si karbon ini tadi itu kan bukan cuma isu moral gitu loh. Karbonnya ada instrumen ekonomi sekarang gitu kan.
Jadi siapa yang bisa nyimpan karbon ya pasti dia punya bargain power gitu di ya secara global gitu kan. Nah, Indonesia kan sudah punya ekosistemnya. Iya. Bahkan ya aku yakin, bahkan bisa yakin kita sumber daya manusia pun juga cukup gitu loh. Jadi ya restorasi dan perlindungan gambut ini kan sama dengan jasa penyimpanan karbon dunia, bahkan kalau bisa kita angkat gitu loh. Jadi misalnya negara lain menjual teknologinya, menjual kebijakan-kebijakannya gitu kan, menjual standar-standar green-nya gitu loh kan. Ya kita paling tidak kita punya lahannya, ya kan. Kita punya komunitasnya, kita punya praktik hidupnya yang sehari-hari kita udah hidup di situ gitu kan. Tapi kan kita kurang untuk menjual ceritanya gitu loh, untuk menggaungkan narasinya tadi ke ya secara global lah, menggaungkannya ke dunia itu kan. Jadi gini loh, ada satu hal penting yang jadi keresahanku tuh gini. Namanya di dunia modern sekarang tentunya kita bisa yakini ya, sekedar narasi itu tidak cukup meyakinkan, mau nggak mau ya kan. Harus ada track record-nya gitu kan, dan juga selain dengan adanya track record gitu kan, cerita itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu loh, secara saintifik gitu kan. Karena ya dunia sekarang tuh kan bergerak lewat jurnal ya kan, bergerak lewat data, lewat model gitu kan, lewat suatu pemodelan, dan ya tentunya sampai ke pengakuan keilmuan ya kan. Nah, tanpa hal-hal itu gitu kan, kearifan lokal kita atau narasi-narasi yang kita coba bangun gitu kan, itu ya mungkin cuma dianggap cerita daerah aja gitu, bisa jadi cuma sampai di situ gitu kan. Ya dengan itu kan itu tuh jadi, kalau misalnya kita bisa kita bisa bungkus dengan hal-hal yang lebih saintifik gitu kan, ya itu kan bisa jadi pengetahuan global gitu loh. Karena gini nih, ini yang orang suka mendikotomikan itu, padahal harusnya tidak. Jadi gini, maksudku adalah ilmu tuh bukan pengkhianatan tradisi loh. Ilmu tuh bukan pengkhianatan terhadap adat. Iya kan? Ilmu tuh adalah bahasa agar nih adat-adatnya kita, tradisinya kita, kearifan lokalnya kita gitu kan. Bahkan pengalaman yang kita rasakan menjadi orang Nusantara ini itu kan adalah bahasa supaya itu tuh bisa didengar secara global gitu loh. Jadi harusnya tidak perlu dikotomi gitu antara sains dengan adat-adat kita dan kearifan lokal kita gitu kan. Ya seringnya sekarang orang merasa seperti itu karena termakan narasi luar. Soalnya yang dari kita tuh cuma yang mistis-mistis. Soalnya Indonesia tuh cuma tarian-tarian, makanan-makanan enak aja gitu kan. Ya padahal itu tadi kita karena kita nggak bisa membuktikan secara ilmiah, akhirnya tradisi kita nggak ilmiah gitu ya. Iya, nah itulah harusnya mungkin tugas-tugas orang yang cukup berpendidikan kayak kita gitu loh, melakukan kalau kita seperti itu gitu, membungkus itu dengan suatu ya jurnal paper misalnya gitu kan. Jadi mungkin masalah kita di Indonesia ini sebenarnya bukan kita tidak dibutuhkan dunia gitu loh. Maksudnya itu kita nggak pernah aja gitu diajarkan gitu kan bahwa pengalaman kita itu kalau misalnya diuji dan ditulis secara saintifik, secara ilmiah kan itu bisa berharga loh gitu loh. Nah ini yang sebenarnya mudah-mudahan bisa dibangun mulai dari sekarang gitu kan. Dan ya kalau aku pikir gini ya, kalau kita sebagai suatu bangsa itu tidak percaya dengan narasi kita sendiri gitu kan, ya kita akan terus terus menunggu pengakuan dari luar aja gitu loh. Kita jadi pasif aja gitu kan. Yang aku mau bilang adalah narasi yang premis yang tadi disampaikan Pak Magang ini adalah bagaimana kemudian narasi itu terbentuk dengan adanya tadi kita juga menulis jurnal kan, atau kita mungkin menulis artikel kan sebenarnya juga bisa gitu. Juga akhirnya mengikuti seminar-seminarnya kan akhirnya dalam rangka tadi untuk bisa mendapatkan input soal narasi-narasi itu loh Pak. Makanya aku mau bilang. Nah akhirnya kan dari situ kan kalau pengalamanku gini, aku mau bertanya kayak gitu karena aku punya aktivitas ya di komunitas yang aku lagi bangun ini sama teman-teman kreatif itu. Kita bikin aktivasi ruang yang kita juga bikin akhirnya jurnalnya gitu loh. Nah ya, karena ini ya sedikit konteksnya gini, aktivasi ruang yang kita bangun ini tuh kita melibatkan 6 unsur, itu hexahelix collaboration kita sebut ya. Di situ ada akademisi, bisnis, komunitas, government, media, dan agregator. Punya perannya masing-masing. Nah, yang aku mau bilang adalah konteksnya mungkin nyambung di pembahasan kita adalah kenapa 6 unsur ini punya perannya masing-masing dan berjalan bareng-bareng, nggak ada yang saling mendominasi, karena si akademisi ini ya, teman-teman perguruan tinggi itu
terlibat di kegiatan ini dalam rangka untuk menulis jurnal. Jurnalnya kenapa tulis jurnal? Itu kan pertanyaanku loh kan. Kenapa kok kita bikin kegiatan yang aku orang event ya, aku pikir bikinlah kegiatan aja kan, hit and run gitu aku bilang kan, kita bikin terus selesai nih. Tapi ternyata yang kita bangun bukan event, tapi ekosistem. Nah, yang dibangun ekosistem yang kita bangun ini adalah perlu didokumentasikan. Bahasanya kan kayak gitu. Dokumentasikannya dalam bentuk apa? Bukan cuma fotonya, tapi di akademik writingnya bentuknya jurnal. Paper maksud aku gitu. Bikin paper. Nah, ternyata nyambung sama cerita ini gitu, bahwa ini adalah proses yang mungkin akan panjang gitu loh ya kan. Oh iya, memang akan panjang. Akan panjang gitu kan, dan yang menikmati bukan generasi kita. Iya. Next generation kita gitu loh ya kan. That's why kenapa akhirnya perlu ada papernya, perlu ada penelitiannya, perlu mengundang orang-orang tadi ABCGM tadi itu kita sebutkan gitu kan, supaya narasi yang ekosistem lagi kita bangun ini nggak cuman berdiri hari itu aja ya kan, tapi tadi menjadi narasi yang kemudian bisa everlasting tadi gitu aku bilang itu. Nah, aku baru dapat benang merahnya sekarang ini kita obrolin, bahwa pertanyaan besarku adalah kenapa sih kita mesti ngundang akademisi gitu kan. Kayak kan jawabnya di sini maksud gitu lah ya kan. Oh iya. Ya tadi dalam bentuk dalam rangka kita sedang membangun narasi yang baik nih gitu. Ya, dan untuk paper memang kebanyakan kalau di sini masih harus melalui akademisi kan. Betul. Nah, Kan aku pun gitu lagi kan. nulis paper sekarang kan bareng. Kolaborasi sama akademisi. Sama akademisi kan ya. Iya, makanya satunya tadi aku bilang kenapa kontak sama guru kan, karena guru walaupun aku nggak tahu ya, maksudnya nggak punya, aku mungkin bisa bilang atau mungkin salah, nggak punya tugas kewajiban untuk bikin paper. Maksudnya kalau Maksudnya gitu loh. Iya. Itu. Ya, kalau aku tahu sedikit ya, maksudnya guru itu mungkin nggak bikin paper, tapi bisa bikin buku. Bisa bikin buku. Bisa bikin itu artikel. dia. Kalau paper aku belum pernah tahu sih, mungkin kewajiban ada. itu gitu kan ya. Nggak ada. Karena kan kalau dosen tuh perlu bikin paper kan, karena untuk kewajiban itu. Cuman tadi aku bilang kalau tetap mengikuti seminar menjadi sebuah upaya untuk tadi meningkatkan kompetensi guru tadi itu, nah berarti kan itu tadi aku bilang kalau di dosen mungkin ada penulis paper, nah ini kan guru juga mengikuti seminar-seminar itu kan. Nah, maksud aku narasi tadi itu bisa terus berjalan itu loh maksud aku. Ya nggak sih gitu nggak sih? Kalau aku nangkepnya jadi gini, apakah itu cara berpikir menulis prasasti? Enggak gini deh, yang nulis prasasti aja yang bangun sebuah tadi Oke. Iya kan, arsiteknya sendiri, yang nulis prasasti sendiri, yang membangun sejarahnya sendiri, ada yang mengikutinya, ada yang ya memang benar banget tadi, kayak kita nggak bisa di umur hari ini sebagai bapak-bapak gitu, nggak bisa hanya menulis untuk hari ini di status WA gitu loh. Yang 24 jam hilang gitu. Iya lagi. Mungkin kita harus menuliskan anak-anak kita, menuliskan murid-murid kita, menti-menti kita misalnya. Nah, dari cara berpikir itu aku sangat apa ya, mungkin lebih ke kapan nih generasi yang menikmati tulisan kita gitu. Iya sih. Ya gini, dulu yang nulis prasasti dia nyangka enggak, dia tulisannya dinikmati setelah ratusan tahun tahun baru dinikmati ya. Baru dinikmati. Kalau yang orang saat itu kan, dia memimpin dari sini sampai sini. Orang yang saat itu ada ngelihat dia nulis misalnya, kan, buat apa sih itu? Ya aku juga tahu kok, mungkin gitu loh ya. Tapi kan orang yang ratusan tahun nggak ngelihat kejadiannya, butuh prasastinya kan. Iya, karena itu jadi identitas. Narasi kebangsaan itu kita butuhkan untuk identitas kita gitu loh. Karena identitas itu ya gini. Narasi kebangsaan itu kan untuk kita tahu arah kemana itu kan, dan narasi itu bangkitnya dari mana? Dari identitas. Dan kita nih lagi lupa identitas kita sendiri gitu loh ya. Kayak tadi kita nih pelaut handal loh, nenek moyang kita itu. Kan gitu kan? Lupa. Aku nih naik kapal ini. Untung aku enggak. Tapi aku kepikiran gini loh Pak, maksudnya gini loh, kalau aku kaitkan dengan keseharianku di let's say ya di bidang komunikasi ataupun bisnis ini gitu ya, ada satu aktivitas yang menjadi kewajibanku, itu adalah satu soal brand positioning gitu ya kan, branding lah bahasa kayak gitu ya kan. Ya ternyata narasi itu erat kaitannya dengan branding kan kayak gitu. Iya pasti kan itu ya, untuk kita punya bargain power di luar gitu, terutama kan? Dalam soft power ya. Iya. Nah, itu mungkin aku masuk di ceritanya di bukunya Donald Miller. Itu gimana tuh? How to Build a Story Brand.
Nah, itu ada 7 langkah tuh. Tapi intinya hampir semua narasi baik buruk atau baik yang baik ataupun yang buruk itu semuanya melalui 7 apa ya? 7 step. Gitu. Ya, artinya gini betul dari teori itu ataupun yang aku knowledge yang aku tahu gitu kan soal brand positioning itu membangun brand pasti proses yang panjang dan nggak mudah. Yang pertama, ya sama dengan membangun narasi pasti nggak mudah juga. Dan tanda kutip ya, quote and quote jahatnya adalah branding apa sih yang mau kita bangun gitu ya. Branding apa yang mau dibangun supaya kita dikenal sebagai apa. Nah itu tuh tugasnya brand manager kan timnya gitu kan. Kalau di bisnis gitu kan kalau ya artinya apa yang kita ceritakan itu akan menjadi branding untuk kitanya sendiri gitu loh. Kalau kita sebagai personal branding, kita sebagai profesional branding, corporate berarti corporate branding kan ya gitu kan. Makanya yang kalau yang aku alami dan aku pelajari, jangan sampai branding untuk corporate ataupun dari personal itu dilukai oleh aktivitas kita yang let's say blunder gitu kan, ataupun tadi kita tidak bisa membuktikan kan kayak gitu loh ya kan, track recordnya tidak sesuai, kan di situ loh. Misalnya aku ketemu benang merahnya di situ. Nah makanya jangan sampai ketika melakukan branding negara ya secara ini nih misalnya Indonesia dari Indonesia emas gitu kan, ya jangan sampai akhirnya ada kesalahan yang bikin blunder gitu loh. Kayak misalnya di Indonesia emas apa sih parameternya, let's say tingkat kemiskinan berkurang atau segala macam misalnya kayak gitu kan. Ternyata faktanya adalah kemiskinan malah tambah tinggi kayak gitu. Itu di level negara misalnya. Kritik buat kita nih misalnya di usia kita bapak-bapak ini bahwa jangan sampai anak-anak kita nih ya kan akhirnya kehilangan identitas kan gitu ya menurut aku ya kan. Kehilangan identitas ya, anggaplah tadi soal sejarah bangsa tadi nih kita bahas di singgung di awal tadi itu kan ya itu besar ya, cukup kompleks gitu kan ya. Tadi aku bilang jangan sampai kehilangan identitas tentang minimal daerahnya sendiri gitu loh, misalnya Cilacap gitu ya kan, atau tentang keluarganya gitu loh, keluarganya keturunan priai misalnya kayak gitu ya, tapi anaknya maaf ya bajuk apa ya bahasa Indonesia nakal ya itu misalnya gitu kan, itu kan sedang mencorainya kan. Terus maaf banget ya, mudah-mudahan juga nggak kejadian di kita. Nauzubillah menjelek banget. Misalnya kita dikenal dengan orang tua yang baik, yang bersosialisasi ya kan dengan lingkungan ramah. Anaknya ini ikut nauzubillah menjelek ya, jangan sampai gitu kan kriminalisme misalnya atau kenakalan yang sekarang ini dinormalisasi gitu loh. Ya itu pentingnya sebagai kita nih yang udah di umur bapak-bapak ini mulai menarasikan hal-hal positif gitu kok anak-anak kita gitu kan. Karena narasi itu nggak bisa dibentuk dalam waktu singkat gitu loh. Jadi nggak mungkin hari ini dikasih tahu kamu jangan jadi anak nakal ya gitu kan nggak mungkin tiba-tiba oke siap nggak gitu kan. Tapi kita harus perlahan gitu loh, harus bertahap kita kasih kayak misalnya gini. Aku tuh paling sering dapat narasi dari keluargaku adalah ya karena keluarga ini orang Sumatera dan campur ya, ada orang Minang, ada orang Batak gitu. Biasanya kalau dari bapakku yang orang Minang itu dia selalu bilang ini ya, jaga anak perempuan kita ya, jaga darah saudarimu gitu loh. Darah turunan kita yang perempuan tuh kita jaga. Ya awal-awal mesti lah apa sih adekku nyebelin gitu, bikin aku dimarahin gitu kan. Waktu kecil iya. Tapi sekarang lama-lama itu tertanam gitu loh. Tertanam ya akhirnya oh ya benar sih. Ya aku sebagai yang laki-laki yang harusnya punya bargain power lebih kuat kemana-mana gitu kan, harus melindungi saudaraku yang perempuan gitu. Saudariku yang perempuan gitu. Mengayomi ya. Dan itu pun akhirnya aku teruskan kemana? Aku teruskan ke adikku yang bungsu karena perbedaan umur kita jauh nih kebetulan ya. Aku sekarang pertengahan hampir 40 gitu kan. Dan adekku yang masih baru mau kuliah gitu, itu yang aku ceritakan pelan-pelan gitu. Ini loh kita punya kakakmu ada Uni gitu kan. Ya inilah harta kita nih. Saudara kita yang perempuan. Nah, itu kan nggak dibentuk dalam 1-2 hari gitu loh, tapi bertahun-tahun selama aku hidup gitu kan. Nah itulah yang mungkin udah disebut di episode kemarin ya, tapi aku nggak capek-capek untuk ngomong penting loh namanya
orang tua, mungkin apalagi seorang bapak gitu untuk dongeng ke anaknya di malam hari itu, apapun dongengnya itu. Apapun dongeng. Yang positif ya, tapi jangan dongeng yang nggak positif gitu. Ya maksudnya nilai-nilai filosofis tuh banyak caranya gitu loh untuk dimasukkan, bisa lewat cerita, bisa lewat kegiatan sehari-hari gitu kan. Cuma ya itu narasi itu harusnya bangkit dari identitas gitu. Nah, kita harus punya identitas dulu yang sorry itu saya kayaknya kita banyak yang lupa identitas kita sebagai orang Nusantara gitu loh. Iya. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Oke, aku tadi mungkin mau lengkapin aja dari sisi story brand tadi yang Donald Miller. Konteks utamanya adalah gini, ketika misalnya suatu daerah punya brand atau slogan bercahaya, maju besar, apakah semua warga di situ itu memiliki keinginan untuk menjadi orang yang melakukan itu? Iya, itu jadi pertanyaan. Itu yang dijelasin sama Donald Miller dan juga mungkin jadi pertanyaan. Artinya ketika misalnya dalam satu jalan itu kok lampunya gelap, artinya apakah hanya salah pemerintah atau hanya salah desanya atau hanya salah rakyatnya? Nah, kita nggak bisa berhenti pada kata salah siapa gitu. Oke. Aku sepakat. Solusinya apa? Harusnya kita lanjutin ke situ. Gitu. Nah, solusinya apa ini akan terbingkai menurut buku Donald Miller ini. Dia ceritain gini frameworknya. Kenapa dia ngambil kata story brand? Nah, story-nya ini dari mana? Karena dia mungkin dari film-film Amerika. Kalau nggak salah dia ceritain Star Wars. Terus banyak lah, cuma aku nggak terlalu ingat. Tokoh utama di Star Wars itu, kalau nggak salah dia nggak punya kekuatan yang gimana banget, sama kayak Naruto lah. Naruto di awal-awal gitu. Ya, karena aku taunya Naruto, mungkin aku jelasin Naruto aja. Naruto di awal-awal itu diceritain anak yang sangat-sangat di bawah standar, sangat di bawah standar, nakal dan sebagainya. Suatu hari dia bertemu dengan guide-nya. Nah, story-nya di situ dimulai. Bukan siapa-siapa, bertemu seseorang yang bisa meng-guide, lalu dia melakukan yang namanya problem solving. Terjadi masalah besar, misalnya desa diserang, lalu si guide ini bisa memaksimalkan potensi si anak untuk bisa menjadi diri sendiri yang lebih kuat, lebih hebat, powerful gitu, dan keluar sebagai tokoh utama. Nah, makanya itu juga kenapa aku ngambil kata tokoh utama, karena aku mikir gini, di posisiku hari ini sebagai guru, aku nggak bisa lagi kayak aku tokoh utama di kelas ini gitu loh. Walaupun mungkin posisinya tadi makan kita ngobrol di bawah, oke, aku punya kekuasaan untuk mengatur kelas gitu. Tapi sebenarnya bukan aku loh tokoh utamanya. Tokoh utamanya 29 orang ini, siswa orang ini. Ya berapapun itu gitu di kelas Anda masing-masing. Artinya ketika kita punya kesadaran itu, kita bukan lagi menjadi tokoh utamanya sebagai bapak-bapak loh ya. Kita udah jadi guide-nya. Iya kan? Nah, ketika kita jadi guide, kita nggak bisa ngambil alih semua fungsi hebat-hebat itu. Misalnya anak pengen ngambil sesuatu di meja, dia nggak nyampe, kita ambilin. Harusnya kita nggak di posisi tokoh yang mau ngambil sesuatu itu. Gitu. Harusnya kita membantu, mungkin kamu bisa pakai kursi itu. Nah, kita pakai pertanyaan. Dia yang meng-act sendiri. Dia yang harus membuat decision making-nya gitu. Persis. Nah, artinya dia ketika berhasil ngambil, dia yang jadi tokohnya. Iya, kan gitu sih. Makanya kayak di RT itu, aku mikirnya gini. Yang terjadi di RT itu bukan hanya soal bapak-bapak yang mau masang lampu gitu. Itu adalah bapak-bapak yang mau Cilacap bercahaya. Walaupun hanya satu gang. Iya lagi, bener lagi. Ya, tapi memang kalau semakin kuat suatu narasi itu memang ya, dan kuat ditanamkan juga gitu kan ya, pasti masyarakatnya akan rela berkorban untuk itu gitu loh. Tinggal narasi apa nih yang harusnya kita gaungkan untuk bangsa kita ini supaya ya kita mau berdarah-darah buat itu gitu kan. Dan terkait yang tadi Pak Eng bilang itu juga sebenarnya mungkin bukan sekedar bapak-bapak ya. Pernah dengar nggak sih frasa perlu satu kampung untuk mendidik anak? Wah, setuju ada kan? Itu Nusantara banget kan? Iya. Ya karena memang
memang tanggung jawab kita yang sudah lebih dewasa, atau bahkan kita bisa lebih ekstrim lagi, kita yang sudah berpendidikan, yang punya privilege, saya punya keuntungan alhamdulillah gitu, bisa makan bangku sekolahan gitu kan, bahkan makan bangku perguruan tinggi itu kan, ya dimana ya apa ya bilangnya itu, hak kita untuk pendidikan itu resiprok juga tuh. Ya semua hak dan kewajiban itu kan sifatnya resiprokal gitu kan. Ya karena kita udah punya privilege, nasib yang cukup baik, bisa punya bisa makan bangku kuliahan gitu kan, ya kita punya kewajiban untuk kasih guide gitu untuk orang-orang yang ya mungkin tidak seberuntung itu gitu loh. Atau misalnya kalau kita tarik ke skala yang lebih kecil, ya bapak-bapak harus bisa nge-guide anaknya untuk ya meneruskan identitas dari minimal keluarganya gitu. Sampai ya identitas bangsa ini gitu kan. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya. Narasi itu konteksnya luas banget. Ya, oke lah. Jadi apa ya? Gampangnya itu 3 episode ini terkait dengan kita merasa gitu kan, menurut keyakinan kita adalah Indonesia sedang kekurangan narasi kolektif kebangsaannya gitu kan. Ini bukan mau bilang Indonesia itu paling hebat, tidak ke arah situ, tapi kita cuma mau bilang pengalaman kita gitu kan, kearifan lokal kita gitu kan, identitas kita itu tuh layak gitu untuk digaungkan keluar gitu loh, layak untuk bahkan kita sendiri dengar dan kita sendiri apa ya, wujudkan gitu dalam kehidupan sehari-hari kita, sampai akhirnya nanti mungkin bisa terwujud dalam suatu jurnal paper yang mungkin nanti bisa jadi bargain of power kita di dunia gitu kan. Dan saya rasa harusnya ke situ arahnya gitu loh, ya kan. Jadi ya mungkin masalah terbesar di bangsa kita saat ini ya kembali lagi tadi ya, bukan siapa yang salah. Ya kan? Benar. Bukan siapa yang salah, tapi soal kita itu kayaknya masih belum pernah apa ya, sepakat gitu loh, siapa diri kita, apa identitas kita gitu kan. Dan selama narasi bangsa ini tidak pernah dibicarakan dengan serius gitu kan, ya kita akan terus ribut soal kebijakan ya kan, kita akan terus ribut soal-soal yang teknis aja gitu loh, tanpa pernah tahu arah gitu loh. Karena narasi ini untuk arahnya kita gitu kan. Mana itu kan. Jadi pertanyaannya tuh bukan siapa yang paling nasionalis sekarang, tapi cerita apa nih yang cukup kuat gitu kan, sampai kita tuh bisa rela mempertahankannya bersama-sama gitu kan, dan menggaungkannya ke dunia sana. Jadi mungkin ya itu aja dari 3 part ini, dari episode tentang kita merasa Indonesia mulai kekurangan narasi kebangsaan yang kolektif gitu kan. Dan seperti biasa untuk semua yang nonton, mau bapak-bapak, adik-adik, kalau ada yang mau didiskusikan dari topik yang sedang dibahas, silakan diskusi di komentar, atau kita juga bakal ikut diskusi di situ gitu kan. Dan kalau misalnya ada topik-topik yang pengen nih diobrolin secara misalnya merasa ikut nongkrong di sini gitu kan, boleh banget diusulkan di komentar juga. Dan ya seperti biasa kita akan selalu membahas hal-hal yang biasanya mentok di pikiran bapak-bapak, karena bapak-bapak jarang bercerita, dan disinilah tempatnya bapak-bapak bercerita, di mana bapak-bapak live, obrolan bapak bukan basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.